Oke, hai semuanya. Ya, ini adalah Samsung Galaxy A21s dan gue akuin gue telat banget ya, orang-orang udah keluar reviewnya, tapi ini masih unboxing. Tapi seperti biasa ya, unboxing di Rizwan Zone itu insya Allah langsung lengkap ya, insya Allah langsung lengkap. Dan ya, ini adalah box A21 yang paling sangat-sangat paling amat-amat amat-amat sederhana, nggak ada informasi apapun di sini, nggak ada USB-nya. Biasanya kan kalau HP itu ada USB-nya ya. Tapi ini nggak ada, ini cuma ada ini nih. Ya ini, warnanya warna hitam, warna black, dan ROM-nya ini 32 GB dan RAM-nya ini 3 GB. Nah, apa sih yang bakal kita bahas di unboxing kali ini? Seperti biasa ya. Seperti biasa, yang pertama itu kita bakal cek slot SIM card-nya. Kemudian kita bakal tes fingerprint-nya kalau ada ya. Kalau ada, ya pasti ada sih ya. Kemudian kita bakal tes face unlock-nya. Kemudian kita bakal tes ininya ya, Antutunya. Kemudian kita bakal tes sensornya, kemudian kita cek Netflix-nya. Bentar. Kemudian kita juga tes speakernya, kemudian kita tes kameranya, dan tentunya kita tes gamingnya sedikit ya. Jadi biar tahu gitu, teman-teman tuh pas lihat unboxingnya langsung tahu kualitas main game PUBG atau Call of Duty Mobile di handphone itu kayak apa gitu. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, ternyata masih perlu pisau. Langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita dapat apa? Di sini ada apa? Aduh. Ya, Samsung sobek nih. Maaf banget. Ini cuma ada, nggak ada apa-apa ini. Ini cuma ada panduan singkat ya, kartu garansi. Kemudian ini ada ya emailnya dan serial numbernya ya. Kemudian ini ya, ini adalah Samsung Galaxy A21s Infinity O Display quadruple camera ya, fingerprint sensor. Oke, kameranya L kayak gini. By the way, si series A tuh banyak banget ya. Oke, ini adalah adapter fast chargingnya yang sudah support 9 volt 1,67 ampere, 5 volt 2 ampere, 10 watt, dan ini 15 watt. Jadi 15 watt atau 10 watt ya. Ada SIM ejector, dan tentunya ini adalah ya kabel Type C. Oke, dan ini adalah Samsung Galaxy A21s. Gimana cara bukanya? Aduh ya, biar harganya, aduh, jadi jangan dirobek ya, harganya biar mahal juga. Oke, di sini ada punch hole. Jadi pas gue unboxing itu gue benar-benar belum lihat video unboxing orang lain yang mengenai A21s. Jadi ini benar-benar gue murni impresi pertama. Ya, ini adalah A21s. Dan sekarang mari kita setting dulu, oke? Baru kita tes ke pengujian yang udah gue sebutin tadi. Let's go. Oke, baik. Ini adalah Samsung Galaxy A21s dan udah gue setting ya. Dan sekarang untuk spesifikasinya tuh seperti ini. Kalian bisa baca sendiri. Oke, sekarang masuk ke tahapan pertama, yaitu gue bakal cek slot SIM-nya ya, oke, hybrid atau enggak. Nah, ternyata untuk slot SIM-nya ini dia tuh dedicated ya. Kita bisa menggunakan 2 nano SIM beserta langsung bersamaan micro SD. Micro SD-nya itu sampai 512 GB. Nah, kalau kayak gini tuh jujur gue suka banget, cakep ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang kurang internal storage-nya, bisa menambahkan micro SD ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita coba fingerprintnya. Jadi di bagian belakang ini ada fingerprint ya. Selain kamera berbentuk L ini, di belakang ini ada fingerprint scanner. Sekarang kita bakal coba gimana kecepatannya. Kita buka settings, kemudian kita cari biometric, kemudian kita fingerprint. Fingerprint ini kita tambahin, kita pakai pattern dulu aja, ini ngasal ya. Oke, kita tambahkan. Jadi gue bakal ngasih lihat ngeregister fingerprintnya itu cepat gak sih? Oke ya. Oke, hitungannya ini cepet lah segini ya. Done. Oke, sekarang kita coba. Kebuka, cepet ya. Cepet kita lihat nih. Cepet. Aman ya.
Mantap. Oke, sekarang kita lanjut untuk ngetes face unlock-nya. Masuk lagi ke pengaturan ya, kemudian biometric. Nih, kemudian kita cari face recognition. Nah, untuk register wajahnya ini atau mukanya ini cepat atau enggak nih? Kita lihat apakah mau menggunakan kacamata. Oke, no. Oke. Tidak terlalu cepat ya. Lumayan perlu waktu gitu. Oke. Langsung kita coba. Oke. Ternyata harus dipencet dulu ya. Berarti untuk ngebukanya itu pencet dulu. Nah, ini kebuka nih. Tekan swipe. Pencet dulu. Cepat. Pencet dulu. Cepat. Ada efek di sininya ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Tuh, ada efek, kelihatan kan? Nih. Tuh, ada efeknya, cakep nih. Oke, sekarang kita lanjut untuk ngetes Antutunya. Oke, untuk Antutunya ini, Galaxy A21 mendapatkan skor 124 ribuan poin. Nah, untuk chipsetnya ini menggunakan Exynos 850 octa-core ya, dengan GPU-nya ini Mali G52. RAM-nya ini 3GB dan internal storage-nya ini 32GB. Sebenarnya ada varian yang 6GB, 64GB juga ada ya. Nah, ini untuk Geekbench-nya ini single core-nya ini 183 poin dan multi core-nya ini 1100 poin. Oke, lanjut sekarang kita bahas untuk sensornya. Nah, kemudian untuk sensornya, ada agak kaget juga gue ya, agak kaget nih. Ternyata light sensornya itu nggak ada. Kalau biasanya kan kalau smartphone pressure sensor sama temperature sensor itu kalau nggak ada, ya kebanyakan nggak ada sih ya. Tapi ini light sensor nggak ada. Wow. Badan nggak bisa ngedetek cahaya ya. Ini gyroskopnya juga, oke, aman lah, ada ya. Oke, lanjut. Sekarang kita cek kualitas Netflix-nya. Jadi untuk nonton Netflix-nya ini kualitasnya apa? Bisa kita lihat. Nah, ternyata ini kualitasnya adalah kita bisa lihat nih. Kualitasnya adalah di L1, jadi otomatis smartphone ini walaupun di harga 1 jutaan nih yang RAM 3GB ya, koreksi kalau misalnya gue salah, tapi seingat gue ini 1 jutaan. Ini tuh sudah punya sertifikat L1, jadi dia tuh sudah bisa streaming video atau enggak streaming nonton di Netflix ini sudah bisa kualitas Full HD ke atas. Kalau misalnya L3 ini masih di bawah 720 pixel kualitasnya. Tapi berhubung si resolusi layarnya ini masih 720 pixel ya, mau gimana juga tetap aja ini cuma bisa di 720 pixel. Layarnya ini pakai PLS TFT LCD ya, 6,5 inci, resolusinya ini HD+, belum Full HD. Oke, dan sekarang kita mari coba speakernya. Oke, ini sekarang mari kita coba kualitas speaker dari Galaxy A21s. Gue menggunakan mikrofon yang ada di sini ya. Volumenya ini cuma 50%. Oke, segitu aja kualitas dari speakernya. Kalau bisa kalian dengerinnya itu menggunakan headset, jadi biar kedengeran lebih kerasa gitu ya, lebih gimana kualitasnya. Tapi sejauh ini sih yang gue coba lumayan oke loh. Oke, sekarang kita lanjut ke kameranya. Oke, jadi kamera belakang ini ada 4. Yang pertama ini kamera utamanya adalah 48 megapiksel, kemudian ultrawide angle-nya ini 8 megapiksel, makronya ini 2 megapiksel, dan depth kameranya ini buat foto bokehnya ini 2 megapiksel, dan kamera depannya ini 13 megapiksel. Nah, sekarang mari kita lihat menu-menunya ya.
Oke, bisa lihat ini di sini ada menu foto. Ini menu normal, maksudnya mode auto normal, dan ini adalah ultra wide yang 8 megapiksel. Oke, kelihatan kan? Normal, ultra wide, 8 megapiksel. Kemudian kalau misalnya kita geser bisa nggak sih? Oh, bisa kan? Bisa. Ini adalah live focus. Live focus ini adalah foto untuk bokeh. Kalau misalnya di smartphone lain itu sebutannya itu adalah portrait mode. Ini live focus. Live focus itu jadi bokeh ya. Kemudian ini ada video. Bisa lihat ini video kita bisa atur di 1:1 full atau 9:16. Dan sekarang mari kita coba lihat kualitas videonya. Kualitas videonya ini, kamera belakangnya ini mentok di 16:9 Full HD ya, 1920 x 1080 pixel. Kemudian kamera depannya ini, videonya ini sama Full HD juga mentoknya, dan ini ada fitur high efficiency video. Jadi kalau misalnya kita aktifkan fitur ini, otomatis formatnya itu lebih ukurannya ini lebih terjaga ya, lebih kecil daripada kita tidak mengaktifkannya. Jadi kalau misalnya memori kalian udah mulai mengecil, kalian bisa pakai HEVC ini ya, high efficiency video gitu. Kemudian ada apa lagi ya? Lengkap. Kemudian ini bisa lihat ini more-nya, kita lihat more-nya ini ada mode pro, bisa kita lihat mode pro nya ini kita cuma bisa ngubah yang namanya ISO nya, kita bisa ubah sampai 800 ya ISO nya. Kemudian white balance nya bisa kita ubah sampai 10.000 Kelvin sampai 2300 Kelvin sampai 10.000 Kelvin. Kemudian ini untuk ini sepertinya ini exposure value ya benar, cuma itu doang yang bisa kita ubah di mode pro nya. Kemudian ada mode panorama, udah tahu panorama ya. Kemudian ada mode makro nih, mode makro. Jadi kita bisa misalnya ini tuh bisa dipoto sampai segini, sampai detail ya, tuh keren. Cuman 2 megapiksel ini. Kemudian ini ada mode food untuk memotret makanan. Nggak ada mode slow motion, oke. Kemudian untuk kamera depannya ini ya, kamera depannya juga ternyata bisa mode kayak wide selfie gitu ya, tuh. Ini selfie, ini wide selfie. Kemudian live fokusnya juga bisa nih, bisa kita atur blurnya itu segimana. Pakai kamera depan juga bisa. Kemudian untuk videonya yang tadi udah ya, bisa mentok di 1080 pixel. Dan untuk ya nggak ada lagi. Oke, Decopik apaan? Decopik. Oke, ini untuk Decopik ini untuk ini ya, stiker ya. Oke, paling itu aja ya. Oke, berikut ini adalah hasil contoh menggunakan kameranya Galaxy A21s. Lebih lengkapnya lagi nanti gue bakal bahas di video review, oke? Dan sekarang kita lanjut ke tes gamingnya. Oke, ini adalah kamera belakangnya Samsung Galaxy A21s. Ya. Ini kamera belakangnya ini. Set. Coba kita lihat tes. Fokusnya lumayan cepet ya. Tuh kan. Fokus. Oke, lumayan cepet. Dan kalau misalnya dibawa ajak jalan ini, apakah stabil atau enggak, kalian bisa nilai sendiri. Oke, sementara ini adalah perekaman kamera belakangnya lensa ultra wide angle. Mantap nih ya. Tuh, jadi lebih wide. Mantap. Sup. Oke, ini adalah kamera depannya. Ini kamera depannya Samsung Galaxy A21s ya. Oke, kalau dari sini sih cukup jelas ya. Dan ini backlight. Apakah gimana hasilnya? Nanti mungkin kalian bisa ngeliatnya di komputernya ya, atau ngeliat di hasil finalnya. Jadi ini sih. Ini adalah
Kamera depannya Galaxy A21s dengan kualitas 1080 pixel. Wih. Nah, sekarang mari kita lihat bisa setting di mana nih gamenya nih. Game untuk Mobile Legend ini bisa rata kanan semua, dan untuk grafisnya ini bisa high. Bisa dilihat ini grafisnya bisa high. Cuman ini ada yang namanya fitur HD mode, bukan yang namanya fitur high frame rate mode. Oke, nggak ada ya high frame rate. Sepertinya di sini memang belum ada, belum support. Oh, ini mana nih? Oh, ini ternyata. Lambat amat sih kayak gini ya, main kayak gini ya. Mati aja. Aduh, ini nggak tahu nih kenapa nih. Tuh gua nggak bisa gerakin gini nih. Ini kemungkinan jaringannya ya. Jaringannya jelek, tapi entah kenapa kalau buka YouTube cepet. Tadi gua coba. Tapi kalau misalnya main Mobile Legends lambat banget. Ini mungkin error jaringannya ya. Oke, yang penting kalian udah tahu ya kalau misalnya settingannya ini tuh rata kanan dan ya grafiknya ini di high. Coba sekarang kita coba langsung ke PUBG ya. Harusnya PUBG lebih lancar nih. Baik, sekarang gue lagi cobain di game PUBG Mobile ya. Dan sekarang mari kita lihat untuk grafisnya ini. Oke, grafisnya ini mentok di high dengan frame rate-nya itu high ya. Grafisnya ini di HD. Coba kalau misalnya kita turunin, oh bisa di ultra balance. Oh, jadi high to high ya. Kalau smooth bisa ultra smooth sampai bisa ultra balance. Kita cobain aja yang paling tinggi ya. Grafisnya di high definition, di frame rate-nya itu juga high. Oke, sekarang kita coba aja. Oke, sekarang kita coba permainkan. Ya, menggunakan Exynos 850 ini. Gue juga belum tahu sih nanti gimana ini. Aduh, kalah men. 850 ini sejauh ini sih cukup oke lah, udah lumayan. Cuma kadang tadi di beberapa kondisi ya, pas buka gamenya, kemudian mana di mana? Banyak ngobrol, nggak konsentrasi. Pas buka gamenya, kemudian nunggu prosesnya itu, pas mencetnya tuh agak nge-lag. Tapi pas sudah main game kayak gini sih aman. Sejauh ini aman sih kayak gini nih. Bingung gua, kalah mulu ya. Senjatanya kurang mahir kali ya. Ambil senjata aja lah. Itu doang mati sekali ya. Aduh, kita istirahat dulu. Oke. Ya, kemudian di mana ini? Ada di belakang. Sialan. Oke, gue udah beresin satu pertandingan dan gue kalah. Ya, ini gue kalah, dan yang gue rasain satu pertandingan ini memang cukup sebentar ya. Di bagian atasnya ini memang cukup terasa hangat, tapi harusnya ketika pakai casing tuh ini nggak bakal kerasa. Cuman yang bikin keselnya itu adalah kalau responsifnya itu lumayan ya, kalau misalnya kiri kanannya itu lumayan gitu ya, tapi pas mau nembak nggak tahu kenapa gitu, kadang-kadang suka ketembak gitu di sebelah sininya nih. Jadi gue nembak gitu tapi kadang nggak ketembak, akhirnya kalah juga jadinya. Oke, paling itu sih impresi pertama ngetes game dan begini hasil kamera dari Samsung Galaxy A21. Semoga bermanfaat video ini. Semoga minimal kalian pas maksudnya pas mau beli, kepikiran mau beli A21s ini tuh, pas ngeliat video unboxing ini tuh langsung kepikiran, oh ternyata kayak gini smartphone-nya. Jadi kalian bisa mengambil keputusan gitu, keputusan sementara kali ya. Oh, akhirnya gue mesti beli nih, akhirnya jangan ya gitu. Tapi sejauh ini sih kita nanti lihat fitur-fiturnya deh di review lebih jelas ya. Sejauh ini sih untuk speaker, untuk yang lain-lain ini udah oke. Oke, terus di video kali ini semoga bermanfaat ya. Gue pamit, bye.